untuk iqamatis sholati wa ita'iz zakah, hanya apa, ubudiyah saja, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itu di Mekah. Ruhiyah. Inilah tahapan-tahapan namanya, tahapan agar supaya sempurna tuh didikan rohani mereka sempurna dulu melalui sholat dan lain-lain sebagainya. Belum ada jihad. Haitsu lam yahinna ba'du amrul qital, karena belum waktunya, lam yahinna belum datang waktunya, ba'du artinya belum waktunya datang pada waktu itu amrul qital, perintah untuk berjihad. Sekali lagi mengingat mereka itu masih sedikit, ya. Belum ada pemerintahan yang mengatur, yang memimpin jihad. Falamma hajaru ilal Madinatil Munawwarah. Nah, ketika mereka hijrah, diperintah Allah hijrah meninggalkan kampung halaman, ya, tanah tumpah darah mereka, tinggalin menuju Madinah, hijrah ke Madinah. Kasural muslimun, di Madinah kaum muslimin sudah banyak. Wa azzau, dan mereka sudah kuat, sudah mulia. Umiru, nah saat itulah mereka kaum muslimin, para sahabat baru diperintah Allah berjihad, memerangi musuh-musuh Allah. Fadu'afat nufusu ba'dil qaum anil qital. Apa yang terjadi? Ada sebagian di antara kaum muslimin diperintah jihad malah, ya, bermalas-malas, gitu. Du'afat, lemah. Nufusu ba'dil, enggak semua. Sebagian kaum muslimin mereka itu diperintah perang malah bermalas-malas, ya. Mereka apa? Enggak bersemangat. Wa anil jubni wal hala, fanazalatil ayatil karimah tu'atibuhum, maka datanglah ayat yang akan kita baca ini mengecam mereka itu. Nah, siapa ini? Tadi waktu di Mekah, ya, mereka itu apa? Ya, bersemangat untuk perang. Tetapi ketika Allah Ta'ala perintah mereka berperang di Madinah, mereka sudah kuat. Ada sebagian, nah yang dimaksud orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafikun, ya. Ya tentu dari Mekah nggak ada orang munafik nih. Ada orang-orang munafik yang masuk Islam pada waktu itu. Mereka lah yang dikatakan ketika diperintah jihad bukan malah senang, maka mereka bermalas-malas. Maka turunlah ayat suci, tu'atibuhum, mencela, mengecam mereka, ala nukus, ya, kena mereka bermalas-malas, an mulaqati adaihim, menjumpai musuh mereka. Wa anil jubni, ya, ayat-ayat suci Al-Quran yang berikut mencela mereka, mengecam mereka yang al-jubni, penakut, wal hala, dan yang takut, allazi lahiqa binufusi, nah di apil iman. Nah, sifat ini yang lahiqa, yang menyertai orang-orang yang lemah, yang imannya lemah, yaitu yang tidak lain yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Nah, inilah ayat Al-Quran yang ada di dalam surat yang kita baca tafsirnya, yaitu firman Allah SWT, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata. Alam taro, nah, alam taro, tidakkah kau perhatikan, gitu. Tidak lihat, tidakkah kau perhatikan, ilal ladzina qila lahum, kepada mereka yang diperintah, qila, yang dikatakan kepada mereka apabila mereka diperintah, kufu aydiyakum wa aqimus shalah, mereka dikatakan, mereka diperintah menahan diri tuh. Saat mereka di Mekah disuruh tahan diri, jangan ada yang melawan, gitu. Wa aqimus shalah, cukup kamu menunaikan salat, menunaikan zakat, ya. Padahal mereka itu sangat rindu Allah Ta'ala perintah jihad.
Falamma kutiba alaihimul qital, nah maka tatkala mereka diperintah diwajibkan berperang, saat mereka sudah banyak, sudah kuat, sudah punya pemerintahan, idza fariqu minhum, ada di antara mereka serombongan, sekelompok, yakhshawnan nasa ka khasyatillah, mereka takut sama musuh bagaikan takut sama Allah, ya. Atau takut sama musuh bagaikan takut sama Allah. Seharusnya nggak boleh takut sama musuh, ya. Au asyadda khasyah, bahkan mereka itu, sebagian mereka itu lebih takut sama manusia musuh daripada Allah. Wa qalu, kata mereka nih, sekelompok kecil dari kaum muslimin ini, Rabbana ya Tuhan kami, lima katabna alainal qital, kenapa kau nih, lima katabna ini artinya lima faradta, kenapa kenapa engkau memfardukan atas kami berperang, laula akhartana ila ajalin qarib, laula akhartana ila ajalin qarib, alangkah baiknya seandainya engkau ya Allah menunda perintah berperang ila ajalin qarib, pada waktu yang akan datang, jangan sekarang lah gitu. Mereka dulunya pengen banget. Kul, katakan. Nah, kemudian Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ya permohonan mereka tadi. Allah bilang, katakan kepada mereka, mata'ud dunya qalil. Nah, mata tuh kesenangan dunia itu sedikit, ya. Kan mereka bilang tunda dulu, jangan sekarang, ya. Mereka ingin merasakan, menikmati dunia. Kata Allah, mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun. Nah, dan kesenangan akhirat khair, ya. Sesungguhnya ini khair itu nggak dikatakan lebih baik, karena dunia walaupun itu ada kata-kata senang, hakikatnya nggak senang, ya. Walaupun dunia itu ada senang, ada senang, namun hakikatnya tidak senang. Wal akhiratu khair, dan kesenangan akhirat sesungguhnya bukan lebih baik. Yang kebaikan itu, kesenangan itu hanya gitu, kesenangan itu hanya ada di akhirat. Sesungguhnya dunia ini walaupun kelihatannya ada kesenangan, sesungguhnya nggak baik. Yang bilang kalau dunia itu senang, itu setan, menipu. Padahal dunia itu nggak ada kesenangan. Seandainya orang senang pun harus menderita dulu, ngumpulin duit dulu, baru beli makanan yang enak. Nggak bisa langsung, nah itu ya, ngumpulin dulu, banting tulang dulu, berkeringat dulu. Nah itu memang enak tuh, kan enggak. Sesungguhnya akhirat itulah yang baik. Seandainya pun orang bisa merasakan kesenangan dunia itu, di dunia itu ya tidak sebebas seperti nanti di akhirat. Pasti akan ada dampak negatif dari kesenangan yang didambakan itu. Nggak ada kesenangan sama sekali. Bisa jadi sakit perut kena kebanyakan makan, gitu. Tetapi nanti di akhirat nggak ada sama sekali. Nah berarti kan kesenangan itu nggak ada kecuali di akhirat. Untuk siapa kesenangan akhirat? Khairi limanit taqwa, bagi hamba Allah yang bertakwa. Arti bertakwa ketika diperintah jihad langsung jangan bermalas-malas. Wala tuzlamuna patilah, nanti di akhirat kamu tidak dicurangi, tidak dizolimi, tidak dicurangi oleh Allah walaupun hanya sedikit, walaupun patil, walaupun sedikit nggak akan dicurangi. Apa dicurangi? Ya, artinya balasan kamu sedikit pun nggak akan dikurangi, dosa kamu sedikit pun nggak akan ditambah. Nah, gitu. Itu artinya kamu itu nggak akan dicurangi oleh Allah, dizolim. Ini ayat dari mulai alam tara tadi, al ayat nazalat, turun, Allah turunkan, kama wadahna,
Seperti yang telah kita jelaskan tadi, yang telah kita katakan tadi, turunnya khusus kepada siapa nih? Sabab turunnya itu fi dhi'afil iman, orang-orang yang imannya lemah, minal munafikin, dari kaum munafik yang ada di Madinah. Allazina kanu yazharuna syaja'ata wal butulah wa yakhfauna fi nufusihimul hala awal jaza. Mereka berpura-pura menampakkan keberanian, wal butulah, menampakkan keberanian, dan butulah apa? Butulah kekuatan. Namun yakhfauna fi nufusihim hala wal jaza. Mereka sembunyikan yang ada di hati mereka, rasa takut. Wa qad ja'at faridatul jihad. Nah, ini terbukti saat datang perintah berjihad, terbukti kalau jiwa mereka, hati mereka pengecut. Ini terbukti. Datang kepaduan jihad. Tuksifu an khobayahum. Nah, disinilah terbuka apa yang tersimpan di dalam hati mereka, khobayahum wa nawayahum, yang ada di niat, maksudnya di hati mereka, yaitu apa tadi? Takut, pengecut. Lihat qala ta'ala ba'da tilkal ayah. Oleh karena itu Allah berfirman setelah ayat yang kita baca tadi, musanni'an. Musanni'an artinya mencela alaihim, kepada mereka itu yang tidak mau berjihad. Wa mu'anniban, tuh musanni'an wa mu'anniban artinya mencela mereka yang tidak mau berperang, bermalas-malas berperang. Mana ayatnya itu? Yaitu aina ma takunu yudrikumul maut. Kalau kamu takut perang, takut mati. Perang takut mati. Kata Allah, aina ma takunu, dimanapun kamu bersembunyi, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut. Kalau sudah sampai ajal, pasti kematian itu akan menjumpai kamu. Dimanapun kamu berada, walaupun kamu nggak ikut perang, di rumah gitu, kalau memang sudah sampai ajal, mati akan datang. Demikian juga sebaliknya, kalau kamu perang melawan musuh, kalau memang maut, ajal belum datang, walaupun kamu itu perang, tetap saja kamu nggak akan mati. Itulah Khalid ibnul Walid, salah seorang Saifun min suyufillah julukannya itu, karena pemberani. Dia itu setiap perang menjadi pemimpin, kan pemimpin paling depan. Orang perang dulu nggak seperti sekarang. Sekarang dari jauh, musuh dari jauh, cuman dia apa? Ditekan-tekan doang, pakai jarinya tekan. Mau perang sama musuh cuman dipencet doang gitu, kayak pakai komputer. Orang dulu kalau melawan musuh itu harus berhadapan, namanya mubarazah. Apa mubarazah itu? Perang tanding, melawan musuh pakai pedang. Itulah Khalid bin Walid. Setiap perang dia paling depan. Meninggal dunianya di atas tempat tidur, padahal badannya itu ketika dimandikan, badannya itu penuh dengan bekas sayatan-sayatan apa? Pedang. Jadi nggak usah takut. Jadi kata Allah Ta'ala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun kamu berada bersembunyi di mana? Benteng. Benteng. Kalau sekarang bukan benteng, gali lubang di bawah, namanya apaan? Bunker. Katanya hari kiamat datang pada 2012, 2020, 2012 ada yang bikin bunker apa. Walaupun kamu berada di benteng yang kuat. Wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Allah membuka
apa yang terpendam dalam hati mereka. Nah, yang mereka nggak berani nyatakan orang munafik itu. Kata Allah, intusibhum hasanatun yaqulu hadhihi minillah. Kalau mereka diberikan hasanah, nikmat, nah, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Wa intusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka ditimpa sayyi'ah yaqulu hadhihi min indik, ini dari engkau wahai Muhammad gitu ya. Disalahin Nabi Muhammad. Kul, nah katakan wahai Muhammad, orang yang di hati mereka begitu, kul kullum min indillah, semua datangnya dari Allah. Yang baik, yang tidak baik datangnya dari Allah. Tapi sesungguhnya segala sesuatu yang datang dari Allah untuk hamba semuanya baik. Itu kata-kata tidak baik menurut kita gitu, menurut hambanya yang tidak tahu rahasianya Allah ketika Allah memberikan mereka yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya itu baik. Cuman manusia itu nggak tahu. Taunya nanti pada akhirnya baru tahu. Saat diberikan oleh Allah, manusia nyangkanya nggak baik, padahal itu adalah baik. Semua apa yang Allah tentukan nggak ada yang tidak baik, semua baik ya. Karena manusia itu nggak tahu hikmahnya sehingga nganggap itu tidak baik. Ada tukang tape itu, tukang tape yang berasal dari Depok gitu. Dia mau jual tape keliling tuh, keliling ke mana nih, ke Pancoran ya. Nah, mereka tukang tape itu dari rumah ya mikul keranjang tape kemana, ke stasiun Depok gitu. Nanti waktu itu naik kereta masih bisa bawa keranjang, sekarang kan udah nggak bisa. Nah, dari stasiun Depok ke stasiun Kalibata. Nah, berhenti. Nah, dari situlah mereka keliling tuh pagi-pagi sampai asar. Nah, keliling ke Tegal Parang, ke Pancoran. Asar balik lagi ke stasiun Kalibata, udah tapenya udah habis terjual, pulang. Pada suatu hari saat tukang tape ini mikul tape dari rumah menuju stasiun Depok, dia kesandung kan jatuh itu. Nah, tapenya semua tumpah. Nah, akibatnya nggak bisa dagang hari itu karena tapenya tumpah lantaran kakinya kesandung. Nah, itu menurut tukang tape, Allah takdirkannya dia nggak baik karena apa? Kesandung akhirnya nggak bisa jual tape. Nah, itu takdir Allah namanya. Pulang nggak jadi dagang, sampai di rumah ya nyetel TV. Nah, kereta yang seharusnya dia tumpangin apa? Terbalik. Alhamdulillah, ini contoh. Jadi menurut kita dia kesandung nggak jadi dagang, nggak baik gitu. Allah ingin ngasih tahu, nah itu baik itu kan. Seandainya kalau dia ya nggak kesandung, kan dia termasuk orang yang korban karena keretanya terbalik. Kul, nah katakan wahai Muhammad, kullun min indillah, semua datang dari Allah. Tapi kalau di sisi Allah nggak ada yang baik, nggak ada yang tidak baik, semua baik. Kullu min indillah, fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka tuh orang-orang munafik tadi yang lemah iman, la yakaduna yafqahuna haditsa. Mereka nggak paham tuh, la yakaduna hampir, nah, mereka tidak memahami hadisan, arti hadisan perintah-perintah Allah. Mereka nggak paham. Mereka anggap kalau yang tidak baik itu ada yang tidak baik, ada yang baik, musibah, nggak paham. Tapi kalau dipaham niscaya akan mengatakan semua yang datang dari Allah nggak ada yang tidak baik. Summa tataba'ati suratul karimah tunadidu bil munafikin. Nah, kemudian setelah itu ayat Quran firman Allah melanjutkan firmannya
tunadidu, apa tunadidu? Mencela ya, kepada mereka orang-orang munafik. Wa tuhadziru min taraikihim al-multawiyah. Ayat-ayat berikutnya selanjutnya tuhadziru ya. Apa tuhadziru ya? Tuhadziru min taraikum. Ayat-ayat berikutnya menakutkan mereka ya, mencela mereka, melarang mereka untuk taraikum. Taraikuhum min taraikihim multawiyah. Apa taraik? Mencela mereka yang mempunyai alasan-alasan tuh. Alasan-alasan yang dicari-cari ya. Diperintah jihad alasannya ini ya. Multawiyah alasan mereka yang mereka cari-cari. Faqad kanu yatadhaharuna amama Rasul bisami wa ta'ah. Mereka dulu atau mereka itu di hadapan Rasulullah berpora-pora menampakkan ya ketaatan sama Rasul, sama Nabi. Hatta idza ma kharaju min majlisihi, tatkala mereka keluar dari majlis Rasul, waktu di majlis pora-pora taat nih, dengar taat sama Rasul. Ketika mereka keluar dari majlis Rasul, majlis ta'lim Rasul, ta'amaru alal khilaf wal isyan li amrihi ya, mereka saling memerintah sebagian kepada sebagian mereka untuk durhaka kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun, Allah mengisahkan apa yang mereka lakukan itu, yaquluna ta'atun, apa artinya yaqulun ta'atun ya, di hadapan Nabi berporak-porak mengatakan ta'atun ay amruka ya Muhammad ta'atuhu wajibatun alaina, perintah kamu wahai Nabi Muhammad suatu kewajiban gitu yang kami taati. Nah itu kata mereka berporak-porak. Fa iza barazu min indika, apabila mereka itu keluar menjauh darimu wahai Muhammad, Allah kasih tahu bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Nah apabila mereka itu menjauh dari kamu, keluar dari masjid, dari majlis taklim Nabi, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul ya. Apa itu bayyata? Mereka merahasiakan di dalam hati mereka ghairal ladzi taqul, apa selain apa yang kau katakan dia. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Oh Allah Maha tahu menulis. Allah tahu aja, Allah Maha mengetahui apa yang terlintas dalam hati mereka ya. Berporak-porak taat sama Rasul, tatkala mereka pulang ya, mereka merahasiakan di dalam hati mereka untuk tidak mentaati Rasul SAW. Fa'arid anhum, Allah perintah kepada Nabi Muhammad, a'rid anhum ya. Jauhilah mereka, wa tawakkal 'ala Allah, dan serahkanlah dirimu pada Allah, wa kafa billahi wakila ya. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil, artinya cukuplah Allah ya, dialah zat yang kita percayai. Jadi kita nggak boleh berwakil, menenangkan diri, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang munafik itu tidak ada hanya pada waktu zaman Nabi. Sepanjang masa ada banyak orang-orang munafik lantaran imannya lemah ya. Nah kalau Nabi Muhammad Allah kasih tahu dia itu munafik ya. Karena datang wahyu, kalau kita enggak ya. Jadi dari mana kita tahu kalau munafik itu? Oh, Nabi yang bilang ayatul munafik itu. Ada tanda-tanda, walaupun Allah nggak secara langsung ngasih tahu dia itu munafik, dapat kita ketahui dengan apa tuh? Dengan alamat dan tanda yang ada pada mereka. Ayat di antaranya ayatul munafik salasa, idza haddasa kadiba, wa idza tumina khana, wa idza wa ada akhlaf, dan lain-lain ada.
A'rid anhum, nah itu kan, a'rid anhum wa tawakkal, ini berlaku sepanjang masa. A'rid anhum, jauhilah mereka, wa tawakkal 'ala Allah, wa kafa bil, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan diperintah menghukum yang zahir, karena zahirnya mereka Islam, ya udah, mereka meninggal dunia wafat kita mandiin, kita sholatin, kita kebumiin di pekuburan orang Islam. Allah lah yatawalla sharair, itu Allah yang maha mengetahui hati mereka. Di sisi Allah tentu orang munafik lebih bahaya tuh, lebih parah, lebih dosa daripada orang kafir. Karena Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Taknifur rasul bil qital. Nah, Allah perintah Rasul jihad setelah ya ada punya negara di Madinah, ada kekuatan. Suma talat hal ayatu ta'murul mu'minina bil jihad fisabilillah li'ila kalimatillah. Kemudian ayat berikutnya memerintah Nabi kaum muslimin jihad fisabilillah, di jalan Allah, maksud di jalan Allah ya, menegakkan perintah Allah ya, li'ila kalimatillah maksudnya ya. Ta'murur rasula bi tahridil mu'minina al-qital, ayat memerintah Nabi Muhammad menyemangatkan tuh, memerintah menyemangatkan mukmin untuk berperang. Tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi bukan ingin menguasai ekonomi dan lain-lain, bukan ya. Ingin berkuasa bukan. Jihad tidak lain daf'an tuh ya, untuk menghentikan ya syarril kafaroh ya, untuk menghentikan kejahatan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah ya. Menghentikan kejahatan mereka, menghalang-halangi orang untuk mencari kebenaran. Nah, yang menghalangi harus dihentikan. Nah, itu jihad. Hatta walau lam yabqa fi maidani ghairuhu, sampai Nabi tetap diperintah berperang walaupun tidak tersisa di medan pertempuran selain beliau. Walaupun yang lain udah pada walaupun yang lain sudah pada gugur, hanya Nabi Muhammad sendiri gitu, masih Nabi Muhammad diperintah melawan mereka tuh, walaupun terjadi seperti itu. Fa innal wajib alaihi ayyuqatilal kufar tuh, wajib, Allah wajibkan atas Nabi memerangi orang kafir walau kana bimufrodihi, walaupun dia sendiri, nggak ada orang yang mau ngikut atau yang lain udah pada gugur. Nabi sendiri nggak harus menghadapi musuh ya. Nah, itulah firman Allah, faqatil fisabilillah. Kan kalau qatil yang diperintah cuma Nabi Muhammad sendiri. Kalau mereka banyak faqatilu, nih qatil engkau wahai fisabilillah, la tukallafu illa nafsak ya. La tukallafu illa, karena kamu sendiri yang diwajibkan perang kamu aja. Dirimu haridil mu'minin, ajak tuh kaum kamu yang beriman, ajak jihad. Asallahu ayakufa ba'sal ladzina kafaru ya. Asa di sini maksudnya pasti, kalau kamu berperang pasti Allah akan menghentikan tuh kejahatan orang kafir. Wallahu asyaddu ba'san, Allah lebih kuat, wa asyaddu tankila, dan Allah ya, azab Allah gitu, azab Allah lebih pedih ya tuh terhadap mereka orang-orang kafir yang memerangi kamu. Wa bimithli hadza tawjihin ilahi yastahisullah syaja'ata ashabi rasul li qitalil a'da. Nah, dengan taujih ilahi ini, arti perintah Allah yang menganjurkan ya, menganjurkan mereka berjihad ya. Nampaklah di sini syaja'atu ashabi rasul, nampak keberanian sahabat-sahabat Rasul yang tidak munafik tentunya memerangi musuh-musuh Allah. Khotorul munafikin. Nah, kemudian ayat yang berikutnya diberikan judul oleh Tuan Musannif, Khotorul munafikin alal Islam ya. Nah, kita harus tahu nih
khusus zaman sekarang banyak orang munafik. Bahayanya orang munafik terhadap Islam. Tanawalat hadhihi suratul karimah dimna ma tanawalathu, di antara yang dikandung oleh surat yang mulia ini, ma tanawalatu min taujihatin wa irsyadat, petunjuk-petunjuk. Di antaranya lagi adalah di samping ya mengandung taujihat wa irsyadat, tunjuk. Di samping itu mengandung apa lagi? At-tahdzir, mengandung tahdzir. Artinya apa? Perintah kita untuk selalu waspada. Yuk, tahdzir. Waspada terhadap siapa? Min dasa isil munafiqin. Dari, kalau bilang desas-desus, dasais. Apa itu desas-desus? Makaidihim. Ya. Kalau bilang opini-opini. Orang-orang munafik tipu daya tuh ya. Kan orang munafik tipu daya, berpura-pura ya. Tipu daya mereka. Pitapriki sopil muminin, untuk memecah belahkan ya barisan Islam. Kan mereka gitu ya. Memecah belahkan ya. Ya. Ada orang-orang tertentu yang disewa gitu kan, disewa dikasih gaji untuk ya menyatakan ya sesuatu yang membuat orang Islam nanti menjadi apa? Terbelah. Ini dari dulu udah ada. Allah tahdzir di sini. Ayo waspada, jangan kamu tertipu. Itu adalah apa itu ya? Ya, itu tipuan mereka. Falaqad ibtuliyal muslimun fi bidayati takwini daulah Islam. Orang Islam mula-mulanya udah tertipu tuh. Ubtulia diberikan bencana. Kaum muslimin ya kena bencana. Fi bidayati, pada mula-mula mendirikan negara Islam pada waktu zaman Nabi. Ya. Ba'da anis taqarrat daulatuhum fil Madinah, setelah mereka punya negara di Madinah. Mereka kaum muslimin ibtalau gitu, ubtulu bacanya. Ubtulu, mereka diberikan bencana oleh Allah bitaifatin minal munafiqin, dengan adanya ya sekelompok orang munafik. Ittakhadhatil Islam dir'an ya. Mereka jadikan Islam hanya sebagai tameng. Apa itu tameng? Ya. Supaya jangan diperangi oleh Nabi, kan gitu. Kan ngelihat yang lohir. Makanya dalam sejarah kehidupan Nabi belum pernah Nabi memerangi orang munafik. Karena kelihatannya orang Islam, nggak boleh diperangi. Ya. Ya. Mereka menjadikan Islam itu hanya sebagai dar'an, tataki bihi khotorol kital, agar supaya mereka nggak diperangi. Jangan menganggap orang Islam menganggap dia orang kafir, kan, jadi nggak diperangi, pora-pora. Ya. Jadi kalau dia dagang, kita beli apa, kan kita sangka dia saudara kita. Wa malja'an waqian, mereka menjadikan Islam itu hanya sebagai tempat apa, melarikan diri itu. Waqian, ya. Islam dijadikan waqian, penjaga. Ya. Tanfusu bihi sumuha. Nah ya, mereka sambil berpura-pura Islam aman, akhirnya mereka meniup-niup, katanya niup-niup sumuha, racun. Nah, ini kan racun membelah. Jadi yang ngomong macam-macam itu kan kita lihat orang Islam, kan ini orang Islam ya, padahal omongannya itu kan memecah belah umat. Ngomong di apa ya, ngomong di mana ya, ngomong la ilaha illallah artinya ini macam-macam. La ilaha illallah artinya bukannya tiada Tuhan melainkan Allah, bukan. Artinya kita diperintah Allah bersatu, jauh banget. Li tahtimi tilka sahratil atiyah. Mereka punya tujuan tuh, yang nyuruh-nyuruh itu mempunyai tujuan untuk menghancurkan sohroh, apa itu, batu
batu yang keras. Nah, maksudnya sohratul Islam. Islam ini kuat, ya, mereka berusaha menghancurkan dari dalam gitu ya. Kalau perang kan memerlukan senjata apa. Nah kalau ini enggak aja orang suruh dia ngoceh-ngoceh ngomong ya. Nah, membuat omongannya membuat umat Islam pecah belah. Allatis taqsat ala a'da'illahil kafaratil mujrimin, yang mana niat untuk menghancurkan Islam itu ada di dalam hati musuh-musuh orang kafir tuh, al mujrimin yang jahat. Ja'at hadhihi suratul karimah litufaddihahum fi mawaqihimul mahmudiyah. Ayat-ayat ini yang ada dalam surat kita ini membuka tuh loh, difaddihah, membuka ya, membuka rahasia yang ada di dalam hati mereka. Fi mawaqihim, sikap mereka yang sangat disayangkan itu dibuka oleh Allah SWT. Wa asalimul makirah, cara mereka menipu ya, dikasih tahu oleh Allah melalui ayat ini. Walitadha'a haddan fasilan baina ahlil iman wa ahlin nifaq. Dengan adanya ayat ini maka kaum muslimin bisa membedakan antara ahlul iman dengan ahlun nifaq. Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik yang sesat. Dan sekaligus ayat ini litunabihal mu'minin ila adamit tanazu' wal khilaf. Jangan sampai kita termakan tuh ya, terpengaruh dengan ucapan mereka sehingga kita berpecah belah ya. Pahum mereka wa in azharul iman, mereka orang munafik nih, walaupun mereka menampakkan iman, mereka itu sesungguhnya adalah kafaratun fajarohnya. Mereka orang-orang kafir, orang-orang fajir. Ya tamannawna kulla bala'in wa syarrin yakhullu bil muslimin. Di dalam hati mereka ingin ya, kalau segala macam keburukan dan bencana menimpa kaum muslimin. Nah, fihim, mereka itu dikatakan oleh Allah dalam Quran ayat yang kita baca, pamalakum fil munafiqina fi'atain. Pamalakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Apa ayat ini artinya? Artinya begini. Malakum ya ma'syarul muslimin qad asbahtum firqatan. Kenapa kamu kaum muslimin terpecah belah? Gara-gara siapa itu? Ya. Gara-gara ada di mereka itu yang apa itu? Yang ngomong-ngomong itu tadi. Yang sengaja memang disewa untuk ngomong yang membuat orang Islam jadi pecah belah. Kata Allah, malakum ya ma'syarul muslimin qad asbahtum firqatan. Kenapa kamu menjadi berpecah belah? Fi sya'nil munafikin. Mereka itu orang munafik itu yang membuat kamu pecah belah. Ba'dukum yaqul ya, nuqatiluhum li'annahum a'da wa ba'duhum yaqul la nuqatiluhum fa innahum ikhwatuna fiddin. Sebagian kamu mengatakan ya, kita perangi mereka orang munafik karena mereka itu musuh. Sebagian lagi mengatakan tidak, karena mereka itu saudara kita seagama. Allah bilang wallahu arkasahum bima kasabu. Apa artinya? Wallahu jalla wa ala qad nakasahum wa khadzalahum wa raddahum ilal kufri. Allah ya, membalikkan mereka, Allah menghina mereka. Raddahum, Allah mengembalikan mereka kepada kekafiran. Bisa baban nifaq wal isyan, disebabkan karena mereka nifaq nih, munafik dan maksiat ma Allah. Nah, inilah ayat yang mengakhiri penjumpaan kita pada pagi hari ini. Aturiduna antahdu man adallallah gitu. Aturiduna antahdu man adallallah. Apakah kamu ingin ya, ingin memberikan petunjuk mereka yang Allah sesatkan? Yang dimaksud orang munafik itu. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapa orang yang Allah sesatkan, udah tidak ada jalan, maka kamu enggak akan dapati jalan tuh untuk memberikan mereka hidayah.
Ini kata-kata Allah yang Allah sesatkan artinya apabila mereka itu memilih orang-orang yang mereka itu memilih jalan yang sesat, ya Allah sesatkan. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa menentang kehendak Allah. Summa bayyana ta'ala haqiqata amrihim, kemudian Allah kasih tahu hakikat mereka, wa khafiyata sariratihim, yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Kata Allah, waddu, kalau kamu mau tahu orang munafik itu, mereka itu sangat ingin, mereka itu sangat ingin kamu itu kafir, mereka itu sangat ingin kamu itu dapat bahaya loh ya. Lau takfurun, nah, mereka sangat ingin kalau kamu itu orang mukmin jadi kafir seperti mereka. Fatakununa sawa'a, sehingga kamu itu sama kayak mereka itu kafir. Oleh karena itu, nah ini nih yang terakhir. Oleh karena itu, walaupun kita ini Allah nggak kasih tahu, kan kita tahu melalui sifat-sifat. Oleh karena itu, janganlah kamu jadikan mereka pemimpin. Ya. Jadi fala tattakhidhu minhum awliya. Ya. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Tuh, sehingga mereka benar-benar beriman. Ya. Jangan. Fa in tawallau fakhuduhum waqtuluhum. Kalau mereka diajak perang fisabilillah nggak mau gitu ya, tawallau, berpalinglah. Artinya jangan deketin aja nggak boleh, apalagi dijadiin pemimpin. Fakhuduhum waqtuluhum, perangilah mereka. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kamu dapati mereka. Maksudnya perangi di sini bukan perangi pakai senjata. Ya. Jangan kamu terpengaruh, jangan kamu jadiin dia pemimpin, jauhin. Ya. Wala tattakhidhu minhum waliyan. Nah, dia. Allah tegaskan lagi pada akhir firman-Nya, jangan kamu jadikan mereka waliyan wala nasira, ya. Menjadi pemimpin yang mengatur urusan kamu, dan janganlah jadikan mereka pula penolong kamu, ya. Nah, ya Allah lah yang nolong kamu. Jangan kamu ya berpegang sama mereka, ya, hanya Allah Ta'ala. Nah, inilah akhir ayat yang memerintah kepada kita ini agar supaya kita selalu waspada terhadap musuh-musuh Allah. Kemudian rujuul munafikin fi ghazwati Uhud, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Jadi kita rombongan munafik ini ada di awal-awal perang aja, apa setiap perang ada rombongan munafik ini? Setiap perang ada. Nah, ini terutama pada ini tadi perang Uhud. Perang Uhud, ya. Ada. Orang paling beda tipis ya, orang munafik sama yang nggak munafik beda tipis. Nah, beda ya. Nah, makanya kita harus waspada karena bedanya tipis supaya ente jangan tertipu. Kalau bedanya tebal ya kita tahu gitu. Nggak perlu kita waspadai kalau bedanya tebal. Kadang-kadang kejahatan dibalut gitu. Nah, itu tadi yang dikatakan tipu daya. Jadi kita harus cerdas. Nah, jangan sampai tertipu. Baik, sebelum kita baca zikir tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.